Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan di minggu pagi ini kita boleh bangun dan kita boleh menikmati kasih Tuhan yang melimpah di dalam hidup ini. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang Maha Besar, yang sudah mengasihi kami, sehingga Tuhan ketika kami tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan hidup kami di kemudian hari, tetapi itulah yang sudah Engkau sediakan buat kami. Sehingga pagi ini ketika kami dapat bernafas, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati anugerah-Mu. Biarlah pada pagi hari ini ketika kami bangun, kami mau beribadah bersama, merayakan hari kemenangan-Mu. Biarlah ya Tuhan ketika kami bersama-sama berkumpul, memuji nama-Mu, mendengar firman-Mu, ajar kami untuk hidup semakin dekat kepada Engkau. Sehingga ya Tuhan kami boleh menjadi terang-Mu, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Kau pimpin acara kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan dengan pembacaan nas pembimbing. Nas pembimbing diambil dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bisa bersyukur pada pagi hari ini bisa menikmati ibadah Paskah. Allah kita telah bangkit dari kematian. Karena itu Dia hidup, kita meninggikan Dia, kita memuji Dia, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita angkat satu pujian, lebih dalam ku menyembah. Bersama rasakan hadirat Tuhan, kita menyembah Allah kita, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang memenangkan setiap kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Tiada kata yang bisa
Perdana Menteri Iblis, apa laporanmu saat ini? Kita ini penguasa kerajaan kegelapan dan sekarang dipuaskan oleh kerja tim kita. Dipuaskan? Bagaimana maksudmu? Begini yang mulia, Allah berencana menyelamatkan umat manusia dengan mengutus putra tunggalnya Yesus untuk melepaskan umat manusia dari cengkraman kita. Lalu kenyataannya, apakah Yesus sang putra Allah itu sanggup melakukannya? Kita akan panggilkan tim. Iblis 02 dan 03 silakan masuk. Hormat hamba Tuanku Paduka Perdana Menteri. Hormat hamba Tuanku yang mulia Lucifer. 02, sampaikan laporan tim kerja kita pada Tuanku Lucifer. Baik, Paduka Perdana Menteri. Begini Tuanku yang mulia Lucifer. Tuhan Yesus, Sang Putra Allah itu telah turun ke dunia dengan misi untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan dari cengkeraman Tuanku yang mulia Lucifer. Namun Tuhan, saya dengan teman-teman saya berhasil membujuk satu dari muridnya Tuanku yang bernama Yudas. Tapi sehingga kini Tuhan Yesus itu Sang Putra Allah yang tunggal telah ditangkap oleh manusia-manusia yang haus dan mabuk akan agama, dan sekarang ia telah kalah dan mati Tuanku. Dia telah kalah dan dia telah mati. Lalu di mana Yesus sang putra Allah itu sekarang? Ampun Tuanku Lucifer, ternyata Yesus itu sama seperti manusia biasa. Kita bisa menangkapnya dan sekarang ada dalam cengkraman kita. 03 silakan masuk. Hormat Paduka Menteri, hormat yang mulia Lucifer. Inilah Yesus putra Allah itu yang telah terbelenggu dengan kekuatan kegelapan, yang telah berabad-abad dan tidak ada satupun yang dapat memecahkannya. Memang tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengalahkan kuasa kegelapan. Buktinya, Yesus, sang putra Allah pun tidak mampu bertahan di dalam belenggu kematian ini. Hidup Tuanku Lucifer, hidup Tuanku Lucifer, Raja kegelapan yang tak tertandingi. Hidup Raja Lucifer, hidup Raja Lucifer, hidup Raja kegelapan, hidup Raja kegelapan. Ampun Tuanku Lucifer, Tuanku sekarang berkuasa. Baik jagat raya ini maupun kekekalan tidak ada yang mampu mengalahkan Tuanku Lucifer. Buktinya Yesus putra Allah dalam genggaman kita. Mari kita adakan pesta yang besar Tuanku Lucifer. Benar yang mulia, mari kita adakan pesta dan kita umumkan pada semua manusia dan semua makhluk yang ada bahwa kita telah menang dan kuasa kebenaran kalah. Benar Tuanku, mari kita menari sepanjang hari untuk merayakan kekalahan manusia, karena tidak ada manusia yang dapat bangkit kembali setelah melewati hari-hari kematian. Baiklah, ayo bunyikan segala musik kejahatan. Kita rayakan kemenangan kita ini.
Hei sengat malam, di manakah kekuatanmu? Seperti yang aku katakan kepada semua orang dan murid-muridku, bahwa aku harus mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Kini aku datang ke dalam kerajaan maut ini untuk memberikan penegasan bahwa aku putra Allah, turun ke dalam kerajaan maut ini dan menghancurkannya, supaya siapapun yang menjadi milikku tidak akan masuk ke dalam kerajaan maut ini. Tidak mungkin. Bagaimana bisa makhluk seperti engkau mampu menghancurkan kuasa kegelapan ini? Bukankah tidak ada makhluk di muka bumi ini yang mampu melakukannya? Benar, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Aku sanggup menghancurkan belenggu ini. Kini belenggu ini akan kupasangkan kepadamu, supaya kau terbelenggu di dalam kekekalan. Tidak. Aku mengaku kalah. Ampun. Jangan. Haleluya. Yesus bangkit. Dia bangkit untuk kita. Dan seluruh umat Tuhan merayakannya. Dan berbahagialah setiap kita yang tidak melihat namun percaya. Karena kita akan diselamatkan. Rayakan. Yesus rayakan.
Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Petunjuk hidup baru. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku, sampai
Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Atas segala kuasa yang ada di dunia ini, segala ciptaannya, segala kekuasaan yang ada di dunia ini, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan Allah kita, Allah yang hidup. Hidup untuk mengalahkan kuasa iblis. Let's sing above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all we
Baik, marilah kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis biru, hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat taktanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak dari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan kau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu, kau musnahkan demi kesamarakanmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Kemudian yang kedua, mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke 54 sampai dengan 55. 54 sampai dengan 55, demikian sabda Tuhan. Dan sesudah yang dapat hina ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mohon hikmat dan anugerah Tuhan di saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kami tidak akan pernah mengerti kebenaran firman-Mu tanpa hikmat daripadamu. Karena itu Tuhan, di pagi ini biar Engkau berkuasa atas kami semuanya, sehingga kami boleh diberikan pengertian yang jelas terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Dari awal sampai pada akhir pemberitaan firman Tuhan ini, hamba serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Yehezkiel tadi, kita melihat ada satu indikasi tentang keberadaan daripada setan atau iblis sebelum ia dihukum dan dibuang ke dalam bumi. Di sana dikatakan ia adalah satu makhluk yang begitu luar biasa, makhluk yang memiliki satu kekuatan yang dahsyat, makhluk yang berada di dalam tempat yang sangat-sangat indah, bahkan dikatakan maha indah. Karena dikatakan di sana tempat itu terdiri dari batu-batu permata yang sangat indah. Dan kalau nanti kita baca juga di dalam kitab Wahyu, di mana kita nanti berada di dalam surga yang baru yang diberikan Allah kepada kita juga sama, tempat yang maha indah.
Kemudian dia juga ditempatkan di suatu tempat dekat kerub, dekat atau di dalam gunung Allah, yaitu tempat yang sangat istimewa. Tetapi keberadaan dia yang luar biasa, keberadaan dia yang sangat hebat, elok, tidak ada cacatnya sejak diciptakan, itu membuat dia menjadi sombong dan ingin menyamai Allah. Ketika dia merasakan bahwa dia tidak jauh berbeda dengan Allah, kekuatannya dan lain-lain, maka dia ingin menggeser Allah. Karena itulah kemudian setan atau malaikat itu diusir ke bumi dan kemudian dia terbuang dari tempat Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah dia dibuang ke bumi dikatakan, gambaran daripada firman Tuhan, dia dibuang daripada tempat Allah. Maka iblis atau setan itu atau malaikat yang telah dibuang itu dengan kekuatannya yang sama, dengan kehebatannya yang sama, lalu dia mulai juga ingin menggeser daripada manusia yang memiliki tugas yang luar biasa. Yaitu apa? Ketika Allah menciptakan manusia, maka tugas dan tanggung jawab daripada manusia adalah apa? Kejadian pasal 1 ayat 26, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan satu tujuan, supaya manusia berkuasa atas bumi. Manusia berkuasa atas ciptaan Allah. Baik ikan-ikan yang ada di laut, baik binatang yang di darat, burung-burung di udara, semuanya di dalam kekuasaan daripada manusia. Tapi sekali lagi, dengan kehebatan, dengan tipu daya daripada setan, maka manusia ternyata ditaklukkan oleh setan itu. Akhirnya apa? Yang seharusnya bumi dan segala isinya ada di dalam kekuasaan manusia, diubah. Manusia kemudian menjadi budak daripada iblis, menjadi budak daripada setan. Di mana pada saat setan menggodai Tuhan Yesus atau mencobai Tuhan Yesus di atas bukit pencobaan itu, dia berkata apa? Seluruh kekayaan bumi ini, seluruh kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud kepada aku. Di sini menunjukkan bahwa setan memiliki satu kekuatan yang sangat dahsyat di dalam dunia ini. Bahkan telah menggeser kekuatan dan kemampuan, kehebatan manusia yang oleh Tuhan ditetapkan sebagai penguasa atas binatang-binatang, atas ciptaan-ciptaan Tuhan. Dan dampaknya memang benar setelah manusia dikalahkan dengan jatuh di dalam dosa. Maka manusia dipermainkan oleh iblis, dipermainkan oleh setan. Dengan apa? Dengan kekayaan dunia yang harusnya itu di bawah kaki manusia. Akhirnya manusia malah diperbudak akan hal itu. Kita bisa melihat kenyataannya seperti apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak jarang manusia demi kekayaan, demi kenikmatan dunia, ia betul-betul tunduk kepada iblis. Dia betul-betul tunduk kepada setan. Misalnya seperti apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Misalnya ada orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara mencari pesugihan. Ya, mencari pesugihan mungkin ke gunung-gunung, mungkin ke gua, mungkin ke apa? Ada istilahnya nyiblorong, ada istilahnya lagi babi ngepet, ada istilahnya ngipri monyet dan macam-macam istilah itu. Di mana manusia terjerumus
untuk mendapatkan kekayaan yang seharusnya itu ada di dalam kekuasaan manusia ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Sekarang ini ada di dalam kuasa setan dan akhirnya manusia tunduk kepada kuasa setan demi apa yang ia inginkan, yaitu harta duniawi. Bukan hanya itu saja, di dalam zaman saat ini apakah hanya sekedar manusia dengan cara tadi mencari kekayaan kepada kuasa kegelapan yang terlihat menyembah mereka? Oh tidak. Saat ini manusia juga demi tunduknya mencari kekayaan, mencari materi. Manusia oleh setan dijauhkan daripada Tuhan. Dijauhkan dari penciptanya. Dan manusia sadar atau tidak, ternyata memang telah jauh daripada Tuhan hanya demi kekayaan. Jadi manusia ketika berada di dalam dunia yang sudah dikuasai iblis, karena manusia sudah dikalahkan itu pada waktu di Taman Eden itu. Manusia seumur hidupnya mencari kekayaan dengan banyak di antara mereka jauh daripada Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Dan disinilah iblis mengalami kemenangan terhadap kehidupan manusia. Bahkan tidak jarang manusia hanya karena kekayaan harus memakan orang lain, membunuh orang lain, membinasakan orang lain. Ini salah satu kemenangan dari iblis yang telah menguasai manusia. Dan itu mulai zaman anak-anak Adam. Masih ingat khotbah minggu lalu bagaimana Kain membunuh Habil? Itu hanya sebenarnya berkaitan tentang apa? Iri hati. Kenapa persembahan Habil diterima, persembahan saya tidak? Adanya satu keirian hati. Ingin egoisme, ingin dipuja, ingin diperhatikan. Dan ketika tidak diperhatikan, maka adanya sakit hati, terjadi pembunuhan. Di sini sekali lagi saya katakan, itu terus berlanjut sampai hari ini. Pembunuhan terhadap sesama hanya karena apa? Kebutuhan hidup. Kejahatan semakin luar biasa, orang sudah tidak lagi menghargai sesama manusia. Kita bisa melihat dari CCTV. Seorang wanita sedang berjalan membawa tas. Tiba-tiba ada penjahat naik sepeda motor dibonceng, kemudian narik tas. Saya lihat sampai terseret jauh, kepalanya terbentur-bentur ke aspal. Mereka begitu tenang saja. Ketika tasnya sudah dapat, wanita itu tergeletak, tidak pernah ada perasaan itu sebagai gambar dan rupa Allah atau sesama manusia. Ada lagi pura-pura nanya rumah. Ini alamat ini di mana? Lalu seorang ibu, padahal itu pagar yang sangat pagar besi begitu. Ibunya datang, oh ya mau tanya apa nak? Kemudian menunjukkan alamat, kan mendekat ke pagar. Tangan ibu ditarik sedemikian rupa dan akhirnya kalung yang ada ditarik. Dia tidak peduli ibu itu kesakitan atau tidak. Sampai kepalanya benjol. Di sini yang dikatakan kebutuhan yang seharusnya telah disediakan oleh Allah di Taman Eden dengan begitu limpahnya. Tapi setelah dunia dikuasai oleh setan, manusia tunduk kepada setan, maka manusia saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ini kemenangan iblis terhadap manusia, dan sampai kapanpun manusia ada di dalam cengkraman ini. Dan yang kedua,
kemenangan iblis yang paling dahsyat, kemenangan iblis yang spektakuler adalah apa? Kematian. Kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian merupakan puncak kemenangan daripada iblis. Manusia diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan kekal. Tapi iblis ingin mengalahkannya dan betul-betul dikalahkan. Karena dosa itu manusia semuanya mengalami kematian. Tidak ada satupun manusia yang hebat, yang dapat mengalahkan kematian. Orang yang terkenal, orang yang memiliki satu kedudukan, orang yang pintar, semuanya berujung kepada sebuah kematian. Dan ini merupakan sekali lagi puncak daripada kemenangan iblis adalah membawa manusia di dalam kematian. Di dalam kematian. Dan kalau kita mau jujur, siapakah yang bisa mengalahkan dua hal ini? Tentang kebutuhan dunia yang sudah dikuasai iblis, siapakah yang bisa mengalahkannya? Oh, mungkin kita katakan, oh enggak Pak Pendeta, saya tidak akan menghancurkan orang lain untuk mendapatkan satu posisi saya ataupun mendapatkan kekayaan saya. Oh, mungkin ya Bapak Ibu. Tetapi betapa sering kita karena kekayaan itu kita meninggalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, tadi tentang kematian. Ada yang mampu mengalahkannya? Saya hari apa itu buka WA yang ada videonya tentang, saya lupa siapa yang mengkhotbah, seorang wanita berkhotbah. Dia mengatakan dia menemui atau diundang untuk ulang tahun seorang bapak dengan umurnya 105 ya, 105, lalu ditanya oleh Ibu Pendeta ini, rahasianya apa? Kok bisa umur panjang? Oh, rahasianya sejak umur 40 tidak makan goreng-gorengan. Terus kemudian si Ibu Pendeta juga tanya, sekarang di dalam usia yang besar ini atau usia yang sudah 105 ini, kira-kira mau didoakan apa? Dia mengatakan yang satu, saya ingin didoakan apa? Supaya cepat mati. Kemudian dia menemukan lagi seorang ibu, juga memiliki umur di atas 100. Kemudian ditanya rahasianya apa? Minum Coca-Cola sama es. Dan pendeta ini kaget, loh, kok bisa minum Coca-Cola sama es umurnya panjang? Wah, ini pasti ibu ini sudah pelupa. Tanya kepadanya, betulkah? Oh iya, sejak muda minumnya Coca-Cola sama es. Ternyata umur panjang tidak tergantung makanan. Tadi katanya mulai umur 40 enggak makan gorengan. Oh, sekarang malah mulai muda minum teh Coca-Cola dan es, ya tetap umur panjang. Tapi satu hal juga sama. Dikatakan ketika ditanya, ibu sekarang ini mau didoakan apa? Satu saja, untuk cepat mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di sini mengatakan, kita mungkin setiap ulang tahun juga selalu minta didoakan umur panjang. Tapi mereka yang mengalami umur panjang ingin mati. Kenapa? Ternyata tubuh ini tidak mampu menahan umur yang panjang. Kalau umur panjang mungkin dengan sehat, umur 100 tahun masih bisa maraton dan kerja, mungkin dia tidak merasakan berat. Tetapi ketika umur panjang, kemudian sudah tidak berguna, kemudian sakit dan tidak bisa menikmati sesuatu, pasti mintanya itu. Dan sekali lagi, ini dampak daripada dosa dan kematian, itu kemenangan daripada setan. Tidak ada orang yang sekarang ini hidup mungkin 200 tahun, 150 tahun, sudah tidak ada.
semakin hari semakin pendek. Zamannya Adam sampai 900. Kemudian Abraham sampai 120-an. Musa juga demikian. Tapi kemudian menuju kepada yang lain sampai hari ini. Itu hanya 70. Kalau bisa sampai 80, itu pun penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini gambaran tentang bagaimana kekuatan iblis yang begitu luar biasa mempengaruhi kehidupan manusia. Mulai tadi saya katakan yang pertama tentang kebutuhan manusia yang sudah di dalam kuasa setan. Kemudian sekarang kematian di dalam kuasa setan. Dan dua hal ini saja, tidak ada satupun manusia yang bisa menang. Tetapi kita bersyukur pada pagi hari ini di dalam Paskah ini. Ternyata kekuatan setan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang di dalam puncaknya adalah kematian. Tidak ada satupun manusia yang bisa bangkit. Yesus berkata seperti yang dikatakan oleh Paulus, "Hai maut, di mana kuasamu? Hai maut, di mana sengatmu?" Karena saat itu Tuhan Yesus telah mematahkan kekuatan iblis yang paling dahsyat, yaitu kematian. Mungkin pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, iblis merasakan bahwa seperti drama tadi. Merasakan bahwa wah, ini sebuah kemenangan. Karena anak Allah yang oleh Allah ditentukan untuk menjadi juru selamat, ternyata saat ini ia telah kalah dan masuk di dalam jurang maut ini, masuk di dalam kerajaan maut ini. Mungkin iblis merasa kemenangan yang begitu puncak, kemenangan yang begitu luar biasa, manusia semuanya sudah dikalahkan, sekarang anak Allah yang dikalahkan. Tetapi dia salah, ia salah. Karena Kristus yang sesungguhnya adalah Allah itu telah mengalahkan kuasa maut. Yang berarti apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Melalui kebangkitannya, kekuasaan iblis yang begitu dahsyat, yang tidak bisa dimenangkan oleh siapapun juga, ternyata telah dimenangkan, telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kematian daripada Kristus itu datang untuk mengalahkan maut. Kemudian kebangkitannya itu benar-benar menunjukkan kuasa dan kedahsyatan daripada Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, implikasinya bagi kita itu apa? Kalau saat ini mungkin setiap kita tetap harus mati, memang itu dampak daripada dosa yang sudah diturunkan oleh Adam. Tapi kita bersyukur, kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa nanti kita juga akan dibangkitkan karena iblis yang telah mencengkram manusia dengan kematian itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau misalkan saat ini seperti minggu lalu terjadi bom di Makassar, mungkin ada anak-anak Tuhan yang memang mungkin mengalami kematian atau apa di masa-masa yang akan datang dengan hal demikian. Jangan lagi takut terhadap hal itu semuanya. Karena kematian bagi orang Kristen masih ada harapan bahwa nanti Tuhan akan bangkitkan seperti Yesus yang bangkit di dalam Paskah itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, implikasi yang paling penting dalam kehidupan kita adalah apa? Ketika engkau sudah memiliki Yesus, kematian itu janganlah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Karena saat ini kematian bagi anak-anak Tuhan bukan lagi sesuatu
yang membinasakan seperti sengat maut itu. Tidak. Kematian bagi anak-anak Tuhan itu merupakan pintu. Kita akan menikmati kehidupan yang dibangkitkan oleh Kristus nanti di dalam kerajaan surga. Tapi bukan berarti kemudian kematian menjadi suatu mainan bagi kita. Tidak. Tapi artinya apa? Entah kematian itu datang kapanpun juga di dalam kehidupan kita. Entah apapun modelnya, caranya. Bukan lagi menjadi ketakutan bagi kita. Mari kita seperti Paulus mengatakan, kalau aku hidup, hidup untuk Kristus. Mati pun adalah untuk Kristus. Sehingga apa? Paskah ini membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan yang saat ini kita bahagia. Karena pembela kita, penjaga kita, pemberi berkat kita adalah Allah yang hidup. Demikian juga kalau kita mati, pembela kita, penolong kita adalah yang telah menang dari kematian, adalah pribadi yang sudah mengalahkan maut. Jadi sekali lagi, di dalam dunia saat ini maupun yang akan datang, kita tetap memiliki kebahagiaan karena iblis telah dikalahkan. Iblis yang selama ini tidak pernah ada pribadi yang bisa mengalahkan. Dari dulu, dari Adam sampai selama-lamanya, tidak ada satu pribadi yang bisa mengalahkan iblis selain daripada Kristus. Maka bagi engkau yang menjadi milik Kristus, engkau diberikan kemenangan itu. Engkau diberikan kuasa itu. Jadi di dalam hidup kita saat ini, ya, di dalam hidup kita saat ini, kita tidak perlu lagi takut terhadap kuasa-kuasa itu. Sekali lagi, iblis telah dikalahkan beserta dengan kekuatannya, beserta dengan kuasanya. Maka kita tidak perlu takut lagi dalam menjalani hidup ini dengan pengaruh ataupun kekuatan daripada setan. Entah itu mungkin kita diiming-iming untuk meninggalkan Tuhan demi kekayaan, buang itu. Karena sesungguhnya iblis tidak punya kuasa terhadap langit dan bumi ini, terhadap segala kekayaan. Karena yang punya kuasa adalah Kristus yang telah menang terhadap iblis. Atau mungkin di dalam sakit, iblis berkata, lihat aku akan membawa engkau dalam kebinasaan. Ingat, yang telah menang terhadap kuasa iblis adalah Kristus, yang oleh bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Mungkin iblis berkata, aku akan membinasakan engkau. Engkau akan mati dan mengikut aku selama-lamanya. Ingat, Kristus telah turun dalam kerajaan maut dan telah mengalahkan maut itu. Engkau punya pengharapan, dibangkitkan dan hidup selama-lamanya. Jadi sekali lagi peganglah akan hal ini. Iblis telah kalah dengan bukti kebangkitan Kristus itu. Maka serahkanlah hidupmu, bukan lagi kepada yang iblis yang berkuasa, seakan-akan berkuasa atas ekonomi, atas kematian dan semuanya. Tapi berserahlah kepada Kristus yang telah mengalahkan iblis itu sendiri, yang telah mengalahkan setan itu sendiri. Engkau akan berbahagia mulai saat ini, dari saat ini, atau bahkan di dalam hidup ini, sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Selama ini mungkin kami terbelenggu dengan konsep bahwa kekayaan di dalam dunia ini sudah berada di tangan iblis. Sehingga kami mati-matian untuk menyenangkan iblis dan meninggalkan Tuhan. Mungkin selama ini kami juga diberikan belenggu bahwa kematian tidak ada satupun yang bisa mengalahkan.
Tetapi dengan kebangkitan Tuhan, pada pagi hari ini, kami diberikan pengertian yang baru, bahwa kematian telah dikalahkan oleh Kristus, dan itu pun akan diberikan bagi kami, kemenangan itu. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini, biarlah melalui Paskah pagi hari ini, kami menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan, menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita, baik hidup di dalam dunia saat ini, dengan segala tantangannya kami tetap berbahagia, ataupun nanti ketika kami melintasi kematian, kami tetap berbahagia karena Kristus telah menang atas semuanya itu. Karena itu Tuhan, teguhkanlah kepercayaan kami, iman kami, bahwa kami telah memiliki jaminan yang sempurna di dalam kehidupan saat ini ataupun kehidupan yang akan datang. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya mereka berbahagia, sejahtera, damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, terima kasih untuk Pendeta Yekti Wibowo yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk teman-teman yang sudah melayani pada ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengikuti persekutuan rumah tangga setiap hari Rabu jam 7 malam. Biarlah dari persekutuan rumah tangga ini kita bisa saling memberkati, saling menguatkan dengan kesaksian-kesaksian kita. Mari kita sebagai anak-anak terang, kita ikut ambil bagian dalam penanggulangan COVID ini melalui program vaksin yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Mari kita sama-sama mendaftarkan diri kita untuk bisa mengikuti program vaksin yang sudah ada di sekitar kita. Bapak Ibu, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di layar maupun QR Code yang sudah tertera di layar. Sekian warta jemaat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selagi kita memberikan persembahan, kita mau pujikan pujian, Kau ubah ratapanku menjadi tarian. Kita nyanyikan dengan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku
arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya segala yang terbaik, kekuatan, penghiburan, dan bahkan kemenangan Paskah itu menyertai hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya Kristus datang kedua kali. Amin.